Ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah Des Gabungan akan bekerjasama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, dan media sekalian yang saya hormati, baru saja pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa sebetulnya judi online saat ini itu sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat ini, selanjutnya Des Judi Online telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum, memotong dan memblokir situs-situs judi online, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif.
Dari hasil rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DES gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting agar masyarakat pasti kalah. Ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. 3 hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Sedangkan untuk DES keamanan cyber dan perlindungan data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan dari Ibu Menteri Komdigi untuk menambahkan, juga nanti dari Dikti, Kemenak, kemudian dari Polri, dari Kejaksaan, termasuk dari OJK untuk menambahkan. Saya persilakan. Atas izin Pak Menko Polkam, kami menambahkan sedikit dari apa yang beliau sudah sampaikan, melengkapi saja, mungkin bisa ditanyakan. DES judi online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kita lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DES judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Teman-teman, mungkin kita ingin lihatkan halaman berikutnya agar lebih bersemangat lagi. Teman-teman di industri bank juga untuk membantu. Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI,
Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Artinya sekali lagi kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana. Kita lihat di e-wallet karena ini juga banyak pertanyaan teman-teman terkait e-wallet. Kami juga dalam kesempatan ini menggunakan waktu di depan teman pers juga untuk meminta kepada teman-teman e-wallet yang memang disinyalir platformnya banyak dipakai untuk giat judi online. Teman-teman di Dana, GoPay, OVO, link aja. Ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing. Di halaman berikutnya yang kita sudah lakukan juga, kalau teman-teman buka aduankonten.id saya lupa minggu lalu kurang lebih, kita sudah melaporkan setiap hari jumlah situs yang di take down. Jadi kalau sebelumnya tidak setiap hari, sekarang teman-teman kalau yang di IG saya bertanya sudah berapa, sebetulnya bisa langsung dilihat di aduankonten.id. Kemudian juga teman-teman bisa melaporkan di aduannomor.id untuk melaporkan nomor rekening. Kemudian juga teman-teman bisa masuk ke cekrekening.id. Sekali lagi Kemkom Digi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan. Meskipun tentu kami minta maaf kalau kecepatan kita men-take down mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman karena satu dan lain hal yang nanti saya akan jelaskan. Akun-akun Instagram ini juga yang kami coba tayangkan kepada teman-teman karena banyak juga tuntutan Pak Menko bahwa mana akun yang di-take down. Untuk yang besar-besar yang ratusan ribu sampai yang puluhan ribu ini kami tampilkan beberapa yang sudah di-take down. Lanjut di yang berikutnya. Lanjut, termasuk ini yang juga banyak sekali aduan masuk untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kemkom Digi dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Nggak apa-apa kita hadapi, kalau memang itu aduan dari masyarakat kita akan tutup dan kita siap berhadapan jika digugat. Kita akan jelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online. Ini di halaman berikutnya. Demikian juga dengan keyword. Banyak sekali masukan dari masyarakat mengenai keyword yang masih bisa dibuka. Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword dari 4 sampai 20 November, ini usia dari DES ini, mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta. Kenapa tidak bisa secepat yang kita inginkan terkhusus untuk di platform-platform perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, kami tidak bisa sendiri menghapus keywordnya. Kami sudah bersurat ke Google, kami juga sudah bersurat ke TikTok, kami juga sudah bersurat ke Meta untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut. Mereka mengikuti guidelines dari perusahaannya masing-masing. Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keywordnya. Dan demikian langkah-langkah berikutnya Pak Menko, teman-teman sekalian kami laporkan adalah menggiatkan kembali komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan operator seluler, perusahaan-perusahaan internet service provider. Nanti siang kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami singkatnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.